Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslih Taman, anak kedua dari 7 bersaudara, lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 25 Juni 1976 dari ayah yang bernama Taman bin Mu'alif dan ibu bernama Sarpiah binti Yani. Muslih menurut cerita beberapa guru dan teman-temannya memang sejak kecil sudah menunjukkan semangatnya dalam belajar, tangguh dan tidak mudah menyerah. Ia tumbuh remaja bersama teman-temannya di kampung halaman, bermain sepak bola di lapangan, tidur malam di musola, menggembala kambing di sawah, dan kebiasaan-kebiasaan lain sebagaimana anak-anak petani pada umumnya. Muslih belajar agama dari para guru dan kiai yang ada di kampung halamannya. Muslih menyelesaikan pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai jenjang madrasah aliyah di yayasan pendidikan nenek moyang yang tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya, yaitu Yayasan Perguruan Islam Tarbiyatul Banin yang terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selepas lulus dari madrasah aliyah, Muslih menggebu untuk bisa kuliah ke perguruan tinggi, meski ia sangat sadar bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang kurang mampu. Saat itu sebenarnya Muslih dapat undangan masuk ke perguruan tinggi tanpa tes di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta. Tetapi apa boleh dikata, ia lebih kasihan kepada kedua orang tuanya yang dianggap tidak mampu membiayai kebutuhan kuliahnya. Maka kesempatan berharga yang ada itu pun dengan terpaksa dia lewatkan. Dengan cita-cita untuk bisa kuliah yang tak pernah surut, Muslih pun akhirnya memilih merantau ke kota Semarang. Di ibu kota Jawa Tengah inilah ia bekerja sambil bertekad untuk kuliah. Namun apa daya, karena kondisi keuangan yang terbatas, ia tak mampu bertahan lama. Hanya 1 tahun ia kuliah dan tinggal di kota ini. Lalu ia hijrah ke Jakarta untuk bertekad kuliah dengan beasiswa di Lipia atau Universitas Imam Ibn As-Saud, cabang Saudi Arabia. Dan ternyata setelah perjuangan panjang, perjuangan yang menanjak dan penuh liku dia lalui, Allah mendengar doanya, Allah mengabulkan keinginan hatinya. Muslih lulus diterima sebagai mahasiswa di kampus tersebut dengan beasiswa dan asrama yang megah dengan segala fasilitas yang diberikan kepadanya. Sambil menekuni rutinitas sebagai mahasiswa di Lipia dengan berbekal pengalaman sebagai ketua OSIS ketika di SMA-nya atau di madrasah aliyah, ia aktif di berbagai kegiatan dan organisasi. Karena kondisi itulah, ia memutuskan untuk tidak tinggal di asrama mahasiswa. Sebagaimana layaknya teman-teman sekampus, ia lebih memilih tinggal di asrama Himpunan Mahasiswa Islam di Cikini untuk beberapa tahun lamanya. Setelah itu, ia pun pindah ikut mengelola pondok pesantren Yayasan Darus Saadah Jakarta beserta beberapa temannya. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Muslih memegang beberapa tanggung jawab organisasi, di antaranya Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi, Ketua 2 Forum Aktivitas Mahasiswa Lipia Jawa Tengah, Penggagas Forum Aksi dan Studi Islam Faksis di Rawasari, Jakarta, pemimpin redaksi majalah pesantren, dan juga menjadi staf dosen di STIBA atau Studi Islam dan Bahasa Arab Rawamangun, Jakarta. Muslih juga pernah diamanati oleh pengurus Yayasan Darus Saadah untuk memimpin pondok pesantren mahasiswa Darus Saadah dari tahun 2000 hingga tahun 2003. Setelah itu, ia bergabung sebagai tim redaksi salah satu penerbit buku Islam besar di Jakarta. Hingga akhirnya ia mencari tempat kerja yang lebih dekat dari tempat tinggalnya di Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah Allah pun memberikan tempat bekerja
sesuai dengan apa yang dia harapkan. Menjadi guru agama Islam di SMA Negeri 1 Rumbin Bogor, Jawa Barat. Muslih pernah menjadi narasumber acara di berbagai radio di Jakarta, di antaranya Radio Dakta, Radio Asy-Syafi'iyah, dan Radio At-Tahiriyah. Muslih merasa sangat bersyukur karena berbagai aktivitas dia jalani dengan sebaik-baiknya. Termasuk ia pernah dipercaya untuk menghadiri pameran buku Islam internasional di Mesir tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai delegasi dari penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Penerbit yang sekaligus menjadi tempat diterbitkannya beberapa buku miliknya. Di tengah kesibukannya mengajar dan mengurusi masjid di dekat tempat tinggalnya, Muslih berhasil menyelesaikan studi S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada tahun 2013. Dan bahkan dengan perjuangan yang tak mengenal kata lelah, tak pernah surut dan menyerah, akhirnya Muslih yang seorang guru mengaji dan ketua takmir masjid ini mampu meraih gelar doktor dengan predikat cum laude, sebuah gelar akademik tertinggi yang ia persembahkan untuk kedua orang tuanya untuk mewujudkan mimpi ayahnya. Pesan ayah yang selalu terngiang di telinga Muslih, "Muslih, jadilah kamu orang pintar, belajar yang rajin, dan sekolahlah yang sungguh-sungguh meskipun engkau anak seorang petani. Bapak kasihan ngajak kamu kerja di sawah seperti ini, panas, kotor, berat, melelahkan, dan hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak berharap suatu waktu nanti kamu bisa sekolah setinggi-tingginya biar hidupmu tidak susah seperti Bapak," kenang Muslih dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru. Pesan itulah yang sering disampaikan oleh ayahnya saat Muslih menemani kerja di sawah. Dan betul, pesan itu akhirnya mampu dibuktikan dan diwujudkan oleh Muslih untuk dipersembahkan kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya. Muslih menikah dengan Anik Farida, putri kiainya, yang tiada lain juga adik kelasnya ketika di Madrasah Aliyah di kampung halaman. Kini Muslih telah dikarunia 2 anak. Bersama istrinya, ia mendirikan taman bacaan dan pengajian bagi anak-anak dan remaja di komplek tempat tinggalnya. Diberi nama Rumah Baca Anak Indonesia, rumah belajar bagi siapa saja yang mau untuk menuntut ilmu agama, tentu dengan tanpa dipungut biaya apapun. Anak petani yang telah bergelar doktor tersebut kini lebih memilih banyak mendedikasikan hidupnya menjadi pengabdi umat, mengajarkan ilmu agamanya untuk umat di sekolah, di berbagai masjid, dan juga di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Muslih ingin mewujudkan mimpinya agar kelak semodern dan semaju apapun kehidupan, tetap ada orang-orang yang paham ajaran agama dan teguh menjalankannya. Karena menurutnya, itulah kunci kebahagiaan manusia yang hakiki, kunci kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Muslih ingin mengambil peran pada posisi penting itu. Bahkan ketika kedua mertuanya menginginkannya pulang ke kampung halaman agar melanjutkan mengurus pondok pesantren yang kini dipimpinnya, pun belum bisa dipenuhinya. Muslih masih lebih memilih mengabdi dan mendedikasikan dirinya di Bogor, kota yang telah membesarkan kedua anaknya dan sekaligus tempat perjuangan dan pengabdian hidupnya.
Muslih punya semboyan hidup. Dimanapun hidup, yang penting menjadi ahli manfaat dan ahli kebaikan, tegasnya. Selain dikenal sebagai seorang penulis beberapa buku, Muslih juga pernah bertugas sebagai visitor nasional sebagai guru di daerah perbatasan pada tahun 2019, tepatnya Kalimantan Utara. Muslih kini merasa berbahagia tinggal bersama keluarga, bersama kedua anaknya di perumahan Telaga Kahuripan, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.